Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tiada kata yang paling indah untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini selain kata syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan iman, Islam dan kesehatan kepada kita semuanya sehingga kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita semuanya, Nabi akhir zaman, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya, kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, atau tetangga-tetangga kita yang sedang sakit. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera diganti oleh kesehatan seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, di akhir zaman ini tidak bisa dipungkiri bahwa semakin sini akhlak anak-anak itu semakin menjadi semakin jauh dari kata akhlakul karimah, semakin jauh dari adab yang bagus. Bukan hanya cerita itu, tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Banyak anak-anak yang kurang adab terhadap orang tuanya, kurang adab terhadap gurunya. Padahal dalam sebuah hadis dikatakan, ahabbu ibadillahi ta'ala ilallahi ahsanuhum khuluqa, yang artinya yang paling dicintai oleh Allah SWT dari hambanya yaitu yang paling bagus akhlaknya. Jadi dalam hadis tersebut sudah jelas bahwa yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya yaitu orang yang memiliki akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Tapi melihat di zaman sekarang miris sekali. Banyak anak-anak yang tidak memiliki adab atau akhlak yang bagus, yang baik. Kadang ketika bersama gurunya di kelas, kadang suka melawan, kadang suka meledek, kadang malah lebih keras suara murid daripada suara gurunya. Kadang juga banyak juga anak yang suka melawan ke orang tuanya, suaranya lebih keras daripada suara orang tuanya. Kadang ketika disuruh oleh orang tuanya tidak mau, tidak memenuhi perintah orang tua, padahal perintah orang tuanya baik. Hanya menyuruh misalkan membelikan sesuatu, tapi anak tersebut malah melawan dengan kata-kata yang kasar, bahkan sampai menyakiti hati orang tuanya. Itulah yang sangat miris zaman sekarang. Padahal kalau kita tahu hadis yang tadi saya sebutkan,
kita mengamalkan dari hadis tersebut bahwa Allah mencintai dari hambanya itu yang memiliki akhlak yang bagus, maka tidak mungkin dari kita semua ada murid atau anak yang melawan kepada orang tuanya, tidak mungkin murid melawan kepada gurunya. Pasti murid akan bagus adab-adabnya terhadap guru, dan anak pun akan bagus akhlaknya kepada orang tua. Tidak akan ada yang melawan. Apakah penyebab semua itu? Pasti banyak penyebab dari semua itu. Penyebab dari anak yang kurang baik akhlaknya. Yang pertama, yang menjadi penyebabnya itu apa sih? Yang pertama, yaitu dari lingkungan pergaulan atau pertemanan. Yang kedua, bisa jadi dari gadget atau medsos, HP. Itu yang mempengaruhi karakter anak. Dan begitu pun lingkungan keluarganya juga bisa mempengaruhi karakter anak, karakter seorang anak. Misal, ketika yang pertama yang mempengaruhi karakter anak, akhlak anak, yaitu lingkungan pergaulannya. Misal anak tersebut bergaulnya dengan orang-orang yang tidak mengaji, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama, misalnya mencuri, berbohong, maka anak tersebut pasti akan memiliki adab tidak jauh bedanya dari temannya. Bisa menjadi seorang pencuri, bisa suka berbohong, tidak mengaji, tidak mau sholat. Kenapa seperti itu? Karena dia bergaulnya dengan orang-orang yang seperti itu. Otomatis lingkungan pergaulannya dapat mempengaruhi akhlaknya, dapat mempengaruhi karakter anak tersebut. Jadi hati-hatilah dalam bergaul, dalam milih pertemanan untuk bergaul. Jangan sampai kita salah memilih teman, apalagi teman dekat. Karena teman dekat itu sangat mempengaruhi terhadap akhlak kita. Yang kedua, yang dapat mempengaruhi akhlak itu bisa jadi dari gadget, dari media sosial. Kadang ketika seorang anak bermain HP, entah apa yang dilihatnya, entah video-video yang tidak senonoh, ataupun kan banyak sekarang di medsos itu ada video-video yang karena ingin viralnya bisa mengeluarkan kata-kata kasar, bisa membuat video seakan-akan melawan orang tua. Sedangkan banyak anak itu yang belum bisa menyaring video-video tersebut, sehingga malah diikuti, malah menjadi tuntunan. Padahal hal tersebut tidak baik untuk dicontoh. Terus ada video-video pornografi yang dilihat oleh anak di medsos. Kan kita nggak tahu, karena medsos itu, HP itu bisa digunakan untuk melihat hal-hal tersebut. Tergantung kita yang menggunakannya. Jadi itu sangat bisa mempengaruhi karakter anak, HP itu, medsos itu. Jadi kita sebagai orang tua harus memperhatikan anak kita. Jangan sampai anak kita salah menggunakan gadget, salah menggunakan handphone. Karena gadget itu, handphone itu banyak manfaatnya, banyak juga madaratnya. Jadi kita harus pintar-pintarnya memanfaatkan gadget, dan kita sebagai orang tua harus pintar-pintarnya memperhatikan anak kita. Yang ketiga, yang dapat mempengaruhi karakter anak itu bisa jadi dari lingkungan keluarganya. Bisa jadi karena orang tuanya kurang memperhatikan anaknya, kurang perhatian, kurang kasih sayang terhadap anaknya. Bahkan mungkin kadang ada orang tua juga yang jarang sholat, yang jarang ibadah, yang bahasanya kasar, sehingga anak mencontoh dari perilaku orang tuanya. Jadilah anak tersebut menjadi anak yang kurang adab, yang memiliki adab yang buruk. Jadi lingkungan keluarga pun sangat penting dalam pembentukan karakter anak, dalam pembentukan akhlak seorang anak. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua, jika ingin anak kita baik, anak kita soleh, memiliki
karakter yang akhlakul karimah, akhlak yang baik, maka mulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri. Perbaiki akhlak kita sebagai orang tuanya, perbaiki lingkungan anak tersebut di keluarga kita, supaya lingkungan anak di keluarga kita itu memiliki lingkungan yang bagus, akhlak-akhlaknya yang baik, jadi orang tuanya juga baik, maka ketika kita orang tuanya baik, insya Allah anaknya pun akan memiliki akhlak yang baik. Tapi pada akhirnya memang Allah yang menentukan. Kadang misalnya dia itu seorang anak ustadz, seorang anak kiai, yang pasti kiai itu sudah insya Allah lah soleh, kiai itu memiliki akhlak yang baik. Tapi anaknya buruk, berarti bukan dari salah keluarganya. Mungkin dia karena pergaulannya dengan temannya sehingga memiliki akhlak yang buruk, atau dari gadget yang dia pakai sehingga dia memiliki akhlak yang buruk karena salah menggunakan gadget tersebut. Jadi pada kesimpulannya yang dapat mempengaruhi anak karakter akhlak itu, anak itu ada tiga. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang pertama, lingkungan pertemanannya, pergaulannya. Yang kedua, HP atau gadget. Yang ketiga, lingkungan keluarganya. Dan ingat, kita semua, marilah, baik orang tua, anak-anak, remaja, siapapun, marilah kita perbaiki akhlak kita. Karena dalam sebuah hadis, bahwa Allah itu mencintai hambanya yang memiliki akhlak yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.